perhatian itu bukan hanya sekedar dari kita ke orang yang kita cintai. Kadangkala buat nyari perhatian sama teacher, guru gitu kan ya, sama orang tua atau atasan kita atau siapapun lah ya gitu. Apalagi kalau yang lagi PDKT ya, belum cinta sih, masih penasaran ya. Beragam teman-teman ya, ini unik banget. Nah, readingan kali ini terlepas dari siapa aja gitu kan ya, siapa dia, siapa kita ya. Ayo kita baca yuk, hal-hal apa sih yang nekat dilakukan seseorang gitu kan untuk mendapatkan perhatiannya kamu ya, apa gitu. Nah, pikirkan orang yang kalian mau baca ya teman-teman ya, karena di tiap readingan 1, 2 atau 3 kalian boleh ikut semua ya. Oke, teman-teman, private reading barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story boleh ya, silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Cuman condition berlaku teman-teman ya. Dan juga buat kalian yang mau ngepoin ya, channel Oracle Card Indonesia Soul Story yang lain teman-teman, which is ada Oracle Card Indonesia channel yang pertama teman-teman ya, di sana dibagi menjadi per zodiak ya, dan juga ada Oracle Card Indonesia Sound Therapy teman-teman ya, di terapi musik ya, buat kalian yang membutuhkan terapi untuk kualitas hidup yang jauh lebih baik ya, dari finansial, dari relationship ya, dari apa aja sih, dan kesehatan dan sebagainya. Jadi kepoin aja ya. Oke, right, kita baca yuk. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So reply with a beautiful word for you. Alright, kita baca yuk ya. Yang pertama teman-teman ya, yang pertama kalian fokus sama orang yang kalian mau baca teman-teman ya. Terlepas dari apa, siapa, dan bagaimana, tetap dengarkan tiga-tiganya. Oke, kita lihat yuk. Ciri-ciri orang ini ya, ciri-ciri orang ini, orang yang nekat ini loh ya, minta perhatiannya kamu guys ya. Oke ya, kalau dilihat dari zodiak, Cancer, Pisces ya, Leo. Sionya sio kambing teman-teman ya, sio monyet, lalu sio kelinci ya, kurang lebih 6 itu kurang lebih ya. Orangnya kayak gimana sih ini ciri-cirinya ya? Introvert, tertutup banget teman-teman, tertutup. Terus habis gitu orang yang bener-bener ini sepertinya dia love language-nya dia bisa jadi quality time ya teman-teman ya, bisa jadi quality time. Jadi orang yang bener-bener tertutup ya, lalu juga kalau misalkan sama orang yang disayang itu dia bener-bener suka ditemenin gitu loh, suka ditemenin, suka ada gitu di sebelahnya. Seperti ini orang yang benar-benar secara hati dan perasaan, emosi ya, lembut, perasa. Terus habis gitu intuisinya cukup tajam teman-teman ya, karena mungkin banyak menganalisis juga ya, jadi terbiasa. Lalu emosian sebenarnya dan gak sabaran sebenarnya, tapi pengendaliannya dia ya, pengendalian dirinya dia cukup bagus teman-teman. Jadi sehingga ini gak jadi masalah ya, walaupun dia emosi tapi pasti kelihatan banget gitu kalau dia emosi itu. Pasti sekitarnya akan berasa hawa-hawanya itu nggak enak. Apalagi buat kalian yang sensitif ya teman-teman, pasti kan kerasa banget kalau seseorang itu nggak nyaman gitu kan. Pasti kita udah bisa lihat dari perubahan wajahnya gitu, hawanya atau energinya juga nggak nyaman. Nah ini orangnya memang nggak bisa ngomong yang ibaratnya kayak gitu, cuman bagusnya dia itu orangnya kalau suka akan kelihatan suka, kalau nggak suka akan kelihatan nggak suka teman-teman. Whether dia nggak akan ngomong ya, aku nggak suka sama kamu gitu tuh nggak ngomong teman-teman ya, tapi dia akan kelihatan ya, seperti itu. Disiplin orangnya, percaya diri ya, dan dia seperti build their own
world gitu ya, punya dunianya dia sendiri di kepalanya dia gitu. Seperti itu kurang lebihnya ya ciri-cirinya dia. Nah, karakternya dia tuh seperti apa sih sebenarnya? Karakternya dia ya, kalau dilihat, kita lihat. Orang yang kalau udah sayang banget sama orang, dia bakalan sayang banget sama orang ya. Rela berkorban, rela melakukan segala sesuatu hal buat orang yang disayang ya. Tipikal orang yang benar-benar menganalisis keadaan, bukan orang yang terburu-buru. Karena gini, untuk melakukan satu hal tuh dia butuh pertimbangannya tuh panjang banget teman-teman ya. Sangat panjang sekali. Jadi benar-benar mikir dan mikir terus-terusan. Hal-hal kecil ya buat dia ya, itu adalah hal yang memang juga akan dipikirin sama dia gitu ya. Seperti itu sih teman-teman. Karakternya kurang lebih ya, bukan tipikal orang yang gerusa-gerusu langsung taking action gitu ya, enggak, tapi mikir dulu panjang gitu kan teman-teman ya, baru setelah itu dia bergerak. Itu pun juga karena, jadi ibaratnya kalau mobil belum dipanasin dia tuh nggak jalan gitu loh teman-teman ya, ya seperti itu. Tapi saking panasnya gitu kan kadang nggak jalan-jalan. Nah seperti inilah dia. Nah hubungan dia sama kamu tuh apa sih ya, kita lihat ya hubungan dia sama kamu tuh apa. Oke, ada komitmen di sana ya, ada komitmen, tapi ya bisa jadi ini beberapa cerita teman-teman ya. Rekan kerja iya ya. Rekan kerja iya, terus habis gitu partner kerja juga memungkinkan ya. Lalu sekalian sering menghabiskan momen bersama dan akhirnya ada rasa suka di sana. Jadi ceritanya itu begini ya, hubungan dia sama kamu. Nah, oke, hal-hal nekat apa sih yang dia lakukan gitu? Hal-hal nekat apa yang dia lakukan? Kalau dilihat kartu sebelumnya pun juga udah ada komitmen ya teman-teman ya. Pada akhirnya kalian melakukan sebuah komitmen, berarti hal-hal nekat yang dia lakukan adalah kayak gambling. Oke, I want to say that I love you gitu kan ya. Aku mau bicara deh ya tentang perasaanku gitu ya. Kenekatan, kejujurannya dia untuk berkata bahwa dia punya perasaan sama kamu ya, dia selama ini memperhatikan kamu ya, seperti itu. Walaupun mungkin dia nggak ngerti ya nantinya akan ditolak apa diterima gitu ya, tapi ya pada akhirnya ada komitmen di sana teman-teman. Komitmen tuh bisa berarti antara gini, kalaupun kamu tidak ada perasaan sama dia dan tetap menganggap dia adalah satu rekan kerja, ya kalian akan komit sebagai rekan kerja gitu. Tapi kalau misalkan pada akhirnya kamu juga ada perasaan suka sama dia gitu kan, ya berarti ada komitmen di sana gitu loh teman-teman ya. Komitmen dalam artian bukan harus menjadi pasangan ya, tapi ada komitmen di sana. Nah kita lihat ya kenapa dia sampai melakukan hal-hal tersebut untuk menarik perhatian kamu ya. Bicara tentang perasaannya dia ya, kita lihat. Buat dia, kamu tuh sosok sempurna. Dan dia tuh udah mendem perasaannya dia tuh lama banget teman-teman ya. Dan dia tuh tahu bahwa yang deketin kamu tuh bukan hanya dia gitu loh. Banyak orang gitu. Banyak orang, jadi gak gampang. Saingannya dia tuh banyak gitu. Dan dia tuh udah mendemnya tuh udah lama banget pengen bicara gitu. Jadi kayak beban gitu loh teman-teman ya. Deket tapi tidak bisa sedekat itu pula gitu ya. Deket tapi gak bisa menjauh ya, semakin kau jauh ya. Seperti itu teman-teman. Jadi memang kenapa dia sampai melakukan hal-hal tersebut gitu ya, nekat ya.
Ya karena memang dia berharap banyak dari kamu. Buat dia kamu adalah seseorang yang benar-benar sempurna dan pas banget dengan apa yang dia inginkan, diharapkan dalam hidup, dan emang udah lama banget suka sama kamu ya. Cuman untuk ngedeketin itu dia butuh banget yang namanya pertimbangan juga banyak, karena dia takut kalau misalkan mengorbankan hubungan dia yang sekarang sama kamu gitu loh ya. Seperti itu. Jadi memang dasarnya sih emang suka ya, dasarnya emang cinta udah lama, tapi ya begitulah ya. Seperti inilah teman-teman yang ada ketakutan juga di sana. Nah, kita lihat ya. Kita lihat yang selanjutnya di cerita kamu yang kedua. Kalian sambil fokuskan ya teman-teman ya, kalian sambil fokuskan ciri-ciri orang ini. Pikirkan orang yang kalian mau baca. Oke, dilihat dari sini ya buat kalian di cerita kedua teman-teman ya. Zodiaknya Sagittarius, Virgo ya, Sagittarius sama Virgo. Sio tikus dan sio ayam ya. Sio tikus, sio ayam, Sagittarius, Virgo ya, antara 4 itu teman-teman ya. Oke, orangnya pinter ya, smart, wawasannya cukup luas, kerja secara finansial tutup mata deh gitu. Orangnya ini sukses gitu kan ya. Sukses dalam artian itu karena dia orangnya tanggung jawab ya, dan mau belajar teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dibilang mapan ya dia mapan ya, mapan secara finansial ya, secara materi yang terlihat ya orangnya nggak kekurangan lah gitu. Lalu kalau dilihat sering kali waktunya dia habis untuk pekerjaan, sering kali waktunya dia itu habis buat orang lain teman-teman, karena memang dia orangnya se-extrovert itu gitu ya. Seringkali susah jadi dirinya dia sendiri ya, susah melakukan apa yang dia inginkan, cenderung melakukan apa yang orang itu ingin lakukan gitu. Jadi waktunya dia benar-benar habis banget buat orang lain ya. Seperti itu. Nah, kita lihat nih ya. Kita lihat karakternya dia atau kepribadiannya dia tuh seperti apa sih ya, lebih detailnya. Oke. Orang yang sampai sekarang masih menanti seseorang ya, karena perbedaan keyakinan, perbedaan prinsip, perbedaan cara pandang teman-teman ya, dan melarutkan diri dalam pekerjaan, pernah patah hati atau sedang patah hati nih ya. Seperti itu. Tapi buat dia sih ini bukan patah hati ya, sesuatu hal yang mungkin dia layak untuk dia tunggu gitu kan ya. Worth it karena ya masih belum bisa membuka hati. Nah, kita lihat nih teman-teman ya, hubungan dia sama kamu tuh apa? Hubungan dia sama kamu. Oke. Iya, itu dia tadi ya yang terbaca sebelumnya. Karena ini ada kepergian ya, teman-teman ya, ada stay, dia masih belum bisa buka diri gitu ya. Artinya kepergian bukan harus secara fisik ya, teman-teman ya, tapi kepergian yang dia memutuskan untuk belum membuka hatinya dia gitu loh. Karena ada ketakutan di sana, ada trauma di sana gitu ya. Dan ini dengan kamu gak sih teman-teman ya, karena ada perbedaan prinsip atau perbedaan keyakinan yang sungguh sangat besar, sehingga mau jalan pun kalian masih belum bisa gitu. Nah, hal-hal nekat apa yang dia lakukan ya, hal-hal nekat apa yang dia lakukan? Tetap menunggu gitu ya, tetap menunggu, tetap memantau ya, walaupun mungkin secara ada perubahan-perubahan yang terjadi ya, bisa jadi kamunya ternyata udah punya pasangan gitu kan, dia tetap yang namanya menunggu kamu ya. Wah,
gini banget nih teman-teman. Nah, kenapa dia sampai melakukan hal-hal tersebut untuk menarik perhatiannya kamu? Kenapa? Gila banget gak sih teman-teman ya, ini bacaannya sampai di kartu yang terakhir aja kelihatan loh ya. Gitu. Wah. Kenapa gitu kan ya, karena dia masih mengharapkan, expected too much gitu kan, expect too much sama kamu, benar-benar mengharapkan yang berlebih banget gitu loh sama kamu ya. Bahkan ketika ini adalah hubungan yang susah, dia nggak masalah gitu loh untuk melakukan sesuatu hal yang kurang baik ya, hubungan-hubungan yang berbahaya. Ibaratnya kalaupun kamu mau gitu, kamu udah punya pasangan dan kamu mau sama dia, dia pun juga akan mau gitu loh sama kamu. Waduh ya, senekat itu guys ya. Semoga kamu enggak ya teman-teman ya, semoga kamu enggak, tidak ya. Walaupun ada seseorang di luar sana yang mengharapkan kamu ya untuk kembali sama kamu, untuk bersama dengan kamu atau suka sama kamu, dan posisi kamu udah punya pasangan teman-teman ya, please ya, please. Karena kita juga nggak mau kan diperlakukan sama seperti itu, jadi jangan ya, oke? Teman-teman, ini cerita kamu yang kedua ya. Semoga buat kalian yang mengalami cerita kedua ya, ayo lakukan hal-hal baik yuk ya. Seperti itu, oke? Kita lihat untuk cerita yang ketiga ya teman-teman ya. Sambil kalian putus koneksi dengan cerita yang kedua ya, kita akan menuju ke cerita ketiga. Pikirkan orang yang kalian mau baca ya. Oke, kalau dilihat bisa jadi ini adalah Scorpio, Cancer, dan Gemini ya. Sio babi, sio kambing ya, lalu sio kuda ya, antara 6 itu teman-teman. Orangnya introvert banget, perasa banget ya. Aslinya begitu teman-teman, misterius juga banget. Tapi di luar itu kelihatan ramah, kelihatan humble, padahal enggak gitu ya. Orangnya benar-benar tertutup banget, perasa banget, lembut banget perasaannya, moody banget teman-teman. Jadi naik turun ya, naik turun banget ini orangnya, kayak gini banget. Tapi sayang sama keluarga, itu benar-benar sayang banget orangnya. Mampulah gitu kan ya, melakukan, melindungi, berkorban buat orang yang dia sayang. Success adalah family ya. Kita lihat karakter dia. Tertutup, misterius gitu ya banget. Dan orangnya cenderung kayak misal ada masalah gitu ya teman-teman ya, dia bakalan yang namanya melipir gitu ya, melipir menjauh ketimbang ribut-ribut yang gak jelas gitu loh ya. Seperti itu orangnya. Potensi ghosting nih orang kayak begini ya. Kita lihat ya, hubungan dia sama kamu tuh apa. Oke, hubungan dia sama kamu. Ada pengkhianatan ya, padahal sudah ada rencana, lalu pergi begitu saja. Waduh ya, ini beneran nih orang ini ya, ghosting gitu. Hal nekat apa sih yang dia lakukan teman-teman ya? Hal nekat apa yang dia lakukan untuk menarik perhatian kamu? Dia, padahal kamu udah punya pasangan, ini ya, dia kembali dan mencoba menawarkan hubungan yang baru gitu ya. Seperti itu. Kenapa dia sampai melakukan hal-hal tersebut ya, untuk menarik perhatiannya kamu? Ya karena setelah dia ibaratnya itu punya jalan yang lain, memilih jalan yang lain ya teman-teman ya, pergi untuk membuktikan diri gitu kan ya, end up-nya pulang malah kamu
udah memilih yang lain karena memang gak ada kepastian. Orang di ghosting juga bingung kan, akhirnya mengambil satu langkah dan pada akhirnya ya ada penyesalan lah dia pasti, kenapa aku harus pergi, kenapa begini, kenapa harus begitu gitu, hanya untuk membuktikan sesuatu hal, kenapa harus melakukan hal-hal yang seperti itu gitu ya membuktikan bahwa dia jauh lebih baik daripada yang dulu gitu. Tapi kan percuma ya teman-teman ya. Semoga kamu tidak terpengaruh ya. Oke ya, ini adalah cerita kamu yang ketiga teman-teman. Orang-orang tersebut ya. Usaha sih boleh kalau misalkan kita udah sayang sama orang gitu kan, usaha deketin ya boleh teman-teman. Tapi jangan sampai lah kebablasan ya guys ya. Terlepas dari kita mau perhatian ini positif atau bagaimana ya. Tapi sebelum kita minta perhatian dari orang lain ya, dengan berbagi kasih sayang ya, kita lihat dulu sebelahnya udah ada belum gitu ya. Ya. Apalagi berbagai macam respon yang nanti bakalan kita terima ya. Ayo mulai dari sekarang isi dulu yuk tempatnya kita, supaya apa sih, kitanya sendiri udah penuh dengan perhatian dari dalam diri kita sendiri ya. Isi tangki cintanya kita ya, supaya apa sih, supaya nggak grieving kita, supaya nggak serakah meminta yang namanya sayang dari orang lain gitu ya. Oke teman-teman, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda ya, pemahaman yang berbeda pula. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye, have a great day.